Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat kepada kita semuanya. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur, jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pelajaran kita pada pembahasan Kitabul Jami', bagian dari Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, antara adzan zuhur dan iqamahnya, kita mengisi waktu untuk talabul ilm, untuk belajar bersama-sama dari kitab ulama yang telah mereka susun, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi yang menyampaikan dan bagi kita semuanya. Di kesempatan yang berbahagia ini biasanya kita membawakan satu hadis dalam Kitabul Jami', bagian dari Bulughul Maram. Akan tetapi pada hari ini insyaallah kita akan membahas 3 hadis, karena ketiga hadis dari Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah lagi pembahasan berkenaan dengan adab salam, adab mengucapkan salam atau memberi salam. Hadis yang pertama yaitu hadis ke-7. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lisallimas saghiru 'alal kabir." Hendaknya orang yang muda mengucapkan salam kepada orang yang besar. Wal mar'u 'alal qa'idi, dan orang yang berjalan terhadap orang yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, dan orang yang banyak mengucapkan salam kepada orang yang sedikit. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin Muslim, adapun dalam riwayat Imam Muslim, warraqibu 'alal mashi, orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang sedang berjalan. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, dapat kita ambil adab di antara kesopanan sesama kaum muslimin, bagaimana mengucapkan salam. Yang pertama yaitu orang muda memulai mengucapkan salam kepada yang tua. Kemudian orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Berikutnya orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Adapun di riwayat Imam Muslim dijelaskan bahwasanya orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang sedang berjalan.
Ini adalah anjuran sunnah di antara bentuk kesopanan penghormatan seseorang kepada saudara muslim lainnya. Adapun ini tidak mesti harus seperti yang kita sebutkan dalam hadis ini, siapa yang memulainya. Adapun boleh orang yang tua mengucapkan salam kepada anak kecil, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra 'ala al-ghilman, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati anak-anak kecil. Fasallima alaihim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada mereka. Jadi tidak mesti orang yang kecil dahulu, kita tunggu-tunggu dulu, tidak. Siapa yang dahulu? Bahkan seandainya ada orang yang berselisih, ada yang tidak tegur sapa, maka yang terbaik wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Yang terbaik adalah yang pertama mengucapkan salam. Biasa seseorang di dalam hubungan muamalah ada sesuatu yang tidak berkenan di dalam hatinya, sehingga terjadi gesekan-gesekan, rasa-rasa tidak enak. Terkadang apabila dia berpas-pasan, yang satu menoleh ke kanan, yang satu menoleh ke kiri. Seharusnya yang terbaik adalah yang pertama mengucapkan salam. Hadis selanjutnya, hadis yang kedua, Wan Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, bahwasanya ia pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yujzi'u an al-jama'ati idza marru an yusallim ahaduhum, sejogianya, semestinya cukuplah bagi seorang yang banyak mengucapkan salah satu di antara mereka. Maksudnya ada seseorang yang banyak berkelompok melewati kaum muslimin yang lainnya, cukup di antara mereka mengucapkan satu orangnya. Wajzi'u an al-jama'ati an yarudda ahaduhum, dan cukup juga bagi yang menjawabnya satu orang. Ini hukumnya fardu kifayah. Apabila telah dilakukan oleh seorang, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Seperti kita memulai tadi, kita mengucapkan salam, lalu dijawab oleh satu orang, maka menggugurkan kewajiban yang lain. Karena sebagian kita ada yang sedang sholat sunat, ada yang baru datang, dan cukup satu orang, maka itu sudah menggugurkan kewajiban yang lain. Lalu di antara faedah-faedah yang lain yang bisa kita simpulkan, banyak sekali keutamaan di dalam mengucapkan salam, menyebarkan salam ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 86. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha, barang siapa yang mengucapkan salam, diucapkan salam, maka hendaknya dia membalasnya dengan yang lebih baik. Aurudduha, atau yang semisalnya. Seperti ini, apabila ada orang mengucapkan assalamualaikum, maka kita balas dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih lengkap, lebih sempurna. Dan di riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya seseorang yang mengucapkan salam kepada saudaranya assalamualaikum, maka dia mendapatkan 10 pahala. Lalu ditambahkan dengan warahmatullah, maka dia mendapatkan 20 pahala. Dan apabila disempurnakan wabarakatuh, maka dia mendapatkan 30 pahala. Lalu bagaimana seandainya seseorang mengucapkan lengkap terhadap saudaranya? Cukup diucapkan dengan semisalnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditambah-tambah, karena begitulah yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Lalu di ayat yang lain, di dalam surah An-Nur, ayat yang cukup panjang yang menjelaskan, yang awalnya laisa 'alal a'ma, namun yang kita maksud
yaitu fa idza dakhaltum buyuta, apabila engkau memasuki rumah-rumah, fasallimu, maka ucapkan salam, ala anfusikum, atau salam kepada dirimu sendiri, tahiyatan min indillah, yaitu penghormatan, salam dari sisi Allah, wa mubarakah, dan keberkahan, thayyibah, dan kebaikan. Seperti seseorang memasuki rumah, dianjurkan untuk mengucapkan salam. Atau seandainya rumah itu kosong, kita mengetahui tidak ada penghuninya, kita sendiri yang akan masuk, maka ucapkanlah assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin, sebagaimana yang telah kita ketahui di tahiyat sebelum syahadatain, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadikas shalihin. Demikian dua faedah dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk ke hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini berkenaan tentang larangan bagi kita mendahului mengucapkan salam kepada orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam, janganlah kamu mendahului orang-orang Yahudi dan orang Nasrani dalam mengucapkan salam. Wa idza laqitumuhum fil tariqi fattaruhum ila adyaqi, seandainya kamu menjumpai mereka di jalan, maka pepetlah dia, persempit jalannya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak boleh bagi kita seorang muslim mendahului mengucapkan salam. Perhatikanlah, Nabi SAW pernah menulis surat kepada Heraklius. Nabi SAW mengucapkan assalamu ala manit tab'al huda, selamat kepada yang mengikuti petunjuk. Dan seandainya orang-orang kafir, orang-orang dari non-muslim, orang-orang ahli kitab di zaman Nabi, mereka dahulu yang memulai mengucapkan salam, maka kita cukup menjawabnya dengan wa'alaikum. Cukup dengan menjawabnya wa'alaikum. Dan ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan tentang izzah, yaitu kemuliaan seorang mukminin, seorang beriman, orang Islam. Seharusnya mereka apabila berhadapan dengan orang-orang non-muslim, jangan minder, jangan malu, akan tetapi hendaknya dia merasa mulia, karena mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada apa yang telah Allah turunkan kepada mereka, dan mereka mengimani Nabi yang diutus kepada kita semuanya. Demikianlah penjelasan dari ketiga hadis itu. Namun karena waktu yang amat singkat, kita bawakan sebuah riwayat bagaimana seseorang atau kita pada umumnya agar memotivasi untuk mengucapkan salam. Banyak keutamaan, tidak cukup dengan kajian yang lebih kurang seperempat jam ini. Namun hadis ini adalah membuktikan keimanan seseorang, rasa cinta sesama kaum muslimin, dan apabila itu jujur diucapkan dengan rasa keimanan, dengan betul-betul menghadirkan hatinya, maka akan menimbulkan kasih sayang sesama kaum muslimin. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu, tidak akan masuk surga seseorang sampai dia beriman. Wala tu'minu hatta tuhibbu, dan tidaklah seseorang itu beriman tanpa sebelum dia
sampai dia saling mencintai. Awala adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepadamu apabila kamu mengamalkannya maka kamu saling mencintai? Nabi SAW memberikan resep nubuwah agar kita sesama kaum muslimin saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Afshus salam bainakum, maka sebarkanlah salam di antara kamu. Demikianlah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya dan menimbulkan rasa cinta kepada kita, terutama bagi kita jamaah Masjid At-Taqwa, saling membahu-membahu, saling bekerja sama terhadap program-program masjid dan program-program kita semuanya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.